Oke anak-anak, hari ini kita belajar bab 2 mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang sebenarnya tujuan dari pembelajaran mengenai pembukaan UUD 1945 ini. Yang pertama, menunjukkan sikap, tanggung jawab, dan disiplin dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, menjelaskan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini Ibu sudah membuat isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang silakan dibaca dan dipahami ya anak-anak Ibu semuanya. Nah, setelah dibaca, kita menelaah kembali, mempelajari tentang makna dari setiap alinea di dalam UUD 1945. Yang pertama, alinea pertama yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, adapun pengertian dari alinea pertama dalam UUD 1945 tersebut adalah 1. Kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Semua negara atau semua bangsa di dunia ini memiliki hak yang sama dalam hak untuk merdeka. Yang kedua, menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang ketiga, aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, itu yang menjadi isi dari makna alinea pertama di dalam UUD 1945. Nah, yang kedua, alinea kedua di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Adapun arti dari alinea kedua ini di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 yaitu 1. Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu merdeka. Yang kedua, kemerdekaan negara Indonesia bukan pemberian negara lain, tetapi hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Yang ketiga, kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi masih harus diisi dengan cita-cita bangsa. Nah, dari penjelasan tersebut, jelas kita lihat bahwa Indonesia ini merdeka bukan dari pemberian dari siapapun, bahkan bukan dari hasil kerja orang lain, dan penjajah yang datang ke Indonesia berhasil ditaklukkan oleh bangsa Indonesia itu sendiri dengan gigih dan kerjasama yang baik dalam satu kesatuan yang teguh dengan cita-cita yang sama. Kemudian kita lihat di sini di alinea ketiga. Di alinea ketiga, isi dari pembukaan UUD 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Adapun pengertian yang terkandung dalam alinea ketiga ini adalah 1. Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Kedua, kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan yang luhur untuk menjadi bangsa yang bebas. Ketiga, terdapat pernyataan terhadap proklamasi Indonesia. Nah, yang keempat, yang terakhir, yang merupakan dari isi alinea keempat di dalam pembukaan UUD 1945,
yang yaitu kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari isi alinea keempat tersebut dapat kita lihat pengertian yang terkandung dalam alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang pertama, mengandung tujuan negara Indonesia serta susunan dalam bentuk negara adalah Republik Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar yang digunakan atau dibentuk adalah UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, sistem pemerintahan yang digunakan negara Indonesia adalah berkedaulatan rakyat atau bisa dikatakan dengan berkedaulatan rakyat dalam bentuk demokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan rakyatlah yang penuh kepada negara. 4. Menegaskan kembali dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, dalam alinea keempat ditegaskan kembali dasar-dasar negara Indonesia itu merupakan di dalam Pancasila tertulis lengkap dasar negara dan tertuang kembali dalam UUD 1945 alinea keempat. Nah, demikian penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tentang pembukaan UUD 1945 beserta makna dan pengertian yang terkandung di dalam UUD 1945. Sekarang anak-anak Ibu silahkan kembali memperhatikan, mencatat yang menjadi makna-makna dan isi dari pembukaan UUD 1945. Sekian untuk sementara video yang Ibu buat. Ibu harap anak-anak Ibu bisa mengerti dan memahami tentang penjelasan dari UUD 1945 tersebut. Sampai di sini, terima kasih. Selamat pagi.